Minasan, welcome back again with Mr. K di sini. Jumpa lagi di pembahasan One Piece nih, Re. Mr. K kali ini bakal membahas pria siapa yang pada akhirnya nanti jadi final villain di One Piece yang harus dihadapi oleh Our Baka Senjo. Memang kayaknya udah bahas ini berkali-kali, tapi ketika ada chapter terbaru yang rilis, ternyata bisa disambungin kemana-mana. Pasti kalian udah ngerti kan, kandidat untuk jadi last villainnya Luffy itu ada dua, yaitu Im Sama dan Kurohige. Jadi tanpa basa-basi jelas, monggo enjoy, langsung aja ke kontennya let's go. Kenapa tersisa dua kandidat? Pertama kita jawab dulu ya, kenapa dari sekian banyak villain potensial di One Piece, Mr. K hanya menyebut dua nama ini? Ya karena perkembangan dari cerita sendiri yang memang mengarah ke dua pihak gitu, Re. Nama-nama macam Shanks, bahkan Akainu udah sedikit udah usang lah ya. Shanks karena alasan pada dasarnya dia bukan villain, tetapi memilih jalan yang cukup ekstrim dalam keseimbangan dunia. Sedangkan Akainu lebih kepada dirinya bukan puncak hierarki dalam pihak yang berseberangan dengan bajak laut. Akainu hanya bagian dari rantai komando yang ujung-ujungnya kelak akan bermuara ke pemerintahan dunia lagi. Kemudian yang menjadi menarik adalah faktor historis antara Kurohige dan Im Sama dengan Luffy, yang membuat Mr. K sangat amat yakin ya, keduanya memang musuh yang harus Luffy kalahkan di akhir, semisal Luffy ingin memimpi impian aslinya terwujud. Semisal udah paham sampai sini ya, Mr. K bakal coba bahas poin per poin baik antara Kurohige dan Im Sama. Kurohige yang bernama lengkap Marshall the Teeth bisa dibilang merupakan tokoh yang setupnya sebagai antagonisnya Luffy sangat amat terlihat jelas. Terlebih pada dasarnya Kurohige benar-benar kebalikan dari Luffy, Re. Hampir di segala aspek, Kurohige dan Luffy sangat amat berkebalikan hingga 180 derajat. Bahkan ini udah sangat terlihat dari pertemuan perdana mereka di chapter 224 sampai 225. Kala itu baik Luffy dan Kurohige sama-sama memesan pai cherry, kemudian saling memberi kesan secara barengan. Hasilnya, Our Baka Senjo mengatakan bahwa pai cherry-nya gak enak, sedangkan Kurohige malah mengatakan kalau pai cherry-nya sangat enak. Pertemuan ini juga yang penuh misteri ya, mulai dari pesan Kurohige kalau mimpi seorang tidak pernah mati, sampai Zoro dan Luffy yang mendefinisikan Kurohige sebagai mereka, bukan dia. Ini menarik sih. Selanjutnya dari kekuatan. Ya, kalau konten ini dibuat sebelum nama asli Gomu Gomu Nami terbongkar, nyaris gak bakalan begitu terlihat. Begitu nama aslinya ketahuan, Mr. K sadar bahwa ini memang sebuah kode tertentu. Buah iblis Luffy bernama Hito Hitonomi tipe Mythical Zoan ya, Sun God Nika. Sedangkan Kurohige adalah Yami Yami Nomi. Perbedaan mencolok pada makna dari masing-masing buah iblis keduanya. Luffy dengan membuat nama matahari melambangkan cahaya yang sangat amat terang, hal tidak senada dimiliki Kurohige. Yami Yami Nomi membawa kegelapan, melambangkan ketiadaan cahaya itu sendiri. Semisal Nika mampu mengeluarkan kemampuan apapun berdasarkan imajinasi, maka Yami Yami Nomi mampu meniadakan kekuatan apapun, kemudian merebutnya. Wow, keren sih kalau merebut ya. Baik konsep maupun nama, buah iblis keduanya sangat berlawanan kan? Tapi uniknya, wujud buah iblis Luffy maupun Kurohige entah kenapa sangat mirip, mulai dari warna sampai motifnya. Maka gak heran banyak fans One Piece meyakini sama halnya dengan Nika, ada kemungkinan Yami Yami Nomi juga nama palsu. Bisa aja kan, buah Kurohige nanti juga bagian dari Mythical Zoan dan melambangkan bulan yang lagi-lagi jadi antitesis dari buah iblis Luffy. Selanjutnya soal tujuan keduanya, Luffy mempunyai mimpi untuk menjadi raja bajak laut, namun impiannya tidak membuat dirinya merasa mau menguasai berbagai tempat yang ia singgahi. Luffy adalah sosok yang sangat mendambakan kebebasan, apalagi Luffy juga pernah bilang kan, seorang raja bajak laut akan jadi orang paling bebas di dunia. Pada kasus Kurohige tidak demikian, Re. Kurohige meyakini kekuasaan atas apapun, malah ia sangat ingin menguasai dunia. Ditambah pengen bikin kerajaannya sendiri pula. Alhasil andaikan rencana Kurohige terwujud, maka dunia coba berpindah tirani doang. Dari yang tadinya dikuasai pemerintahan dunia, sekarang dikuasai oleh Kurohige. Nah, sebelum kita next ke poin ya, selanjutnya, pasti beberapa dari kita ada yang kepikiran, kok bisa Kurohige yang punya nama D, nggak seperti penyandang nama D pada umumnya? Ya udah aja pada dasarnya coba mengingatkan kita semua, Re, bahwa segala sesuatunya gak selalu hitam, gak selalu putih, berimbang lah, oke? Contoh case-nya ada pada Shanks, kita udah paham betul kan gimana kurang ajarnya kaum naga so elit GS Langit, tapi kita nggak bisa menyamakan Shanks seperti mereka kan? Kisah Kurohige juga sama, meski ia membawa nama D yang punya tugas mengibarkan bendera fajar dunia, bukan berarti Kurohige tak bisa menjadi peran kegelapan. Ia tetap bisa jadi dirinya sendiri terlepas faktor nama maupun keturunan. Selanjutnya Mr. K bakal ngebahas Im Sama.
Im Sama merupakan puncak dari pemerintahan dunia yang keberadaannya sangat dirahasiakan. Bahkan kayaknya SHP Crew termasuk Luffy ya, gak tahu nih apakah Im Sama itu ada apa enggak. Padahal Im Sama sangat berpotensi jadi final villain. Mengingat statusnya sebagai pemimpin kaum naga langit, maka rasanya udah menjadi takdir sendiri bagi Luffy sebagai penyandang nama D perlu mengalahkan Im Sama. Apalagi Luffy juga mewarisi kemampuan yang dimiliki baik oleh legenda Sun God Nika maupun bajak laut pertama di dunia yaitu Joy Boy. Nah, tekad dari generasi ke generasi ini terus berestafet untuk kemudian puncaknya ada di Luffy saat ini, Re. Murni Luffy memang harus menghadapi Im Sama sebagai bagian dari takdirnya. Nah, di luar itu ya, Im Sama adalah dalang dari betapa mengerikannya kondisi dunia yang sekarang ini, Re. Banyaknya penderitaan, eksploitasi sumber daya yang berlebihan, perbudakan, sampai kebebasan hak untuk memperoleh pengetahuan sejarah. Wait, ini kita masih bicarain dunia One Piece kan ya? Ya pokoknya Im Sama beserta Gorosei dan hierarki naga langit ini ya adalah inti dari seluruh penderitaan di dunia. Belum lagi upaya penenggelaman dunia yang diusahakan dari masa lalu sampai ingin diulang kembali di era saat ini. Nah, jika tak dihentikan ya dengan asumsi bahwa Im Sama dan para Gorosei sungguh abadi, sangat tak menutup kemungkinan siklus penderitaan dunia ini bakal terulang sebelum Im Sama benar-benar dapat dikalahkan. Terlebih, buah iblis Hitomi model Nika sangat berkemungkinan jadi kelemahan dari Im Sama dan Gorosei. Karena sejak lama ya mereka ingin menyingkirkan buah itu, sampai-sampai buah ini gagal diamankan Wushu. Kini buah iblis itu sudah memilih pemiliknya yaitu Orobaka Sencho, yang berarti tinggal menunggu waktu Im Sama bakal menanganinya sendiri. Sekarang masuk ke last point soal final villain. Mana yang benar-benar jadi final boss? Jawabannya bisa ada dua skenario nih, Re. Antara Luffy melawan Im Sama dulu, baru lawan Kurohige, atau sebaliknya, kalahin Kurohige dulu, baru lawan Im Sama. Mana yang kemungkinan terjadi nih? Skenario pertama dapat terjadi semisal Luffy dan kawan-kawan memutuskan untuk mengalahkan pemerintahan dunia dulu. Usai mengalahkan Im Sama dan menghilangkan rencana Jet Im Sama, baru deh ia bisa fokus mendapatkan One Piece yang mana perlu mengalahkan Kurohige sebagai sama-sama sosok yang ingin diakui dunia. Cuman dilihat dari gimana cerita berjalan sekarang ya mungkin bisa aja skenario kedua tercipta, yang mana Luffy melawan Kurohige dulu, baru nanti Im Sama di akhir. Kenapa? Ya karena pemantik Luffy buat melawan Kurohige udah ada, yakni Monkey D. Garp. Ini belum sama kemungkinan lainnya, kayak nanti Koby kalah lagi, mau bantu Lau, dan lain sebagainya. Lain halnya dengan Im Sama, mengingat pemerintahan dunia lebih kompleks, persiapan yang diperlukan juga lebih matang. Apalagi Dr. Vegapunk sendiri yang bilang bahwa senjata kuno bisa jadi kuncinya dalam peperangan. Andaikan kemarin Vivi beneran keculik, mungkin asumsi di konten kali ini bisa berbeda. Tapi keadaan lebih memihak pada Luffy sangat berkemungkinan melawan Kurohige terlebih dahulu, Re. Secara urutan pun terasa lebih enak kan? Im Sama dan Gorosei punya rahasia, baik soal kekuatan maupun dunia. Berbagi rahasia ini bisa aja kan ada di Law Tale. So, kalau mau kalahkan pemerintahan dunia, Im Sama dan Gorosei, serta membebaskan dunia, bukankah wajar untuk tahu caranya mereka perlu mendapatkan One Piece terlebih dahulu? Yang berarti pertarungan antara bajak laut bakal terjadi terlebih dahulu, Re. Barulah ketika tahu kunci mengalahkan Im Sama dan Gorosei, Luffy dapat mengetahui apa yang terjadi pada Im Sama, terlebih soal kekuatannya. So, pada intinya, Berserker mau menegaskan baik Kurohige dan Im Sama pada akhirnya sama-sama final villain di dua track yang berbeda. Pada Kurohige, mengalahkannya perlu dalam mencapai One Piece, sedangkan mengalahkan Im Sama merujuk pada kebebasan dunia. Atau juga mimpi Luffy yang lebih besar dari sekedar jadi raja bajak laut, tinggal permasalahan urutan aja nanti mau gimana. Meski dari misalnya pribadi ya, berharap Kurohige join Orobaka Sencho, bertarung lawan Im Sama, habis itu Luffy ngelawan Kurohige, ya mirip Naruto berarti ya. Nah, gimana menurut pandangan kalian? Coba cuit di kolom komentar ya. Siapa final villain menurut kalian yang paling pas? Oke? So, see you again next time. Adios, Karamelos. Stay safe everyone. Salam Animania.